mediator yang ditunjuk oleh pengadilan untuk membantu penyelesaian sengketa antara penggugat Pak Dudi dan tergugat Ibu Lutfia. Mediasi ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan damai di antara para pihak tanpa harus melanjutkan proses litigasi di pengadilan. Saya ucapkan terima kasih kepada para pihak beserta penasihat hukumnya yang telah hadir dalam mediasi ini. Kehadiran penasihat hukum diharapkan dapat membantu para pihak memahami aspek-aspek hukum dari permasalahan ini dan memberikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Sebelum kita mulai, saya ingin menegaskan bahwa saya berperan netral dalam mediasi ini. Tugas saya adalah membantu para pihak menemukan solusi yang dapat diterima bersama. Segala informasi yang disampaikan dalam mediasi ini bersifat rahasia dan tidak dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan jika mediasi tidak berhasil. Para pihak dalam mediasi ini hadir secara sukarela dan memiliki kebebasan untuk melanjutkan atau mengakhiri proses mediasi. Jika tercapai kesepakatan, kita akan membuat akta perdamaian yang mengikat secara hukum. Apakah ada pertanyaan sebelum kita mulai? Tidak, Bu. Mari kita mulai dengan penjelasan mengenai duduk perkara. Berdasarkan dokumen yang saya terima, sengketa ini berawal dari perjanjian pinjam-meminjam uang tertanggal 11 Februari 2019. Pinjaman awal sebesar 10 juta rupiah dengan bunga 2.500.000 per bulan. Dan pada tanggal 5 Februari 2020 dibuat surat pernyataan pengakuan hutang dengan nilai total hutang dan bunga sebesar 30 juta rupiah yang seharusnya dilunasi pada bulan April 2020. Namun hingga saat ini hutang tersebut belum dilunasi. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada penggugat dan penasihat hukumnya untuk menyampaikan permasalahan dan harapannya, diikuti oleh tergugat dan penasihat hukumnya. Mohon setiap pihak berbicara secara bergantian dan menghormati pihak lainnya saat berbicara. Penggugat. Cerita tentang masalah ini jadi begini. Tanggal 11 Februari 2019 lalu saya kasih pinjam uang ke ibu ini sebesar 10 juta rupiah. Waktu itu kami sepakat bunganya itu 2,5 juta per bulan. Memang awalnya cuma omongan aja, tapi saya minta dibuatkan kwitansi untuk bukti kalau beliau ini sudah terima uangnya. Nah, masalahnya selain itu ibu ini gak bayar-bayar sesuai janji. Sudah saya ingatkan berkali-kali, tapi selalu ada alasan terus. Uang saya jadi mendek di sana, padahal saya juga butuh untuk keperluan lain. Selanjutnya mungkin saya bisa lanjut oleh penasihat hukum saya. Yang terhormat Ibu Mediator, perkenankan saya menambahkan beberapa poin dari sisi hukum untuk memperkuat posisi klien saya. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, yaitu kwitansi, pinjaman, dan surat pernyataan tertanggal 5 Februari 2020, telah terjadi kesepakatan yang jelas mengenai jumlah hutang dan Penasihat hukum tergugat untuk menyampaikan tanggapan. Ibu Mediator, saya izin menjawab. Saya mengakui memang benar saya pinjam uang 10 juta dari Pak Penggugat tanggal 11 Februari 2019. Saya butuh uang waktu itu untuk biaya pengobatan suami saya yang sakit parah. Memang benar juga soal bunga 2.500.000 per bulan. Tapi sejujurnya saya tidak menyangka bunganya akan sebesar itu. Saya juga mengakui sudah tanda tangan surat pernyataan di kantor polisi Nabira tanggal 5 Februari 2020 yang isinya saya sanggup bayar total 30 juta rupiah pada April 2020. Waktu itu saya mengiyakan karena situasi tegang dan saya takut ditahan polisi. Jadi saya tanda tangan saja. Masalahnya Pak, tepat setelah itu pandemi corona melanda. Usaha saya langsung terdampak parah. Toko saya tutup hampir 6 bulan. Karyawan saya terpaksa dirumahkan. Penghasilan saya hampir tidak ada sama sekali. Jangankan bayar hutang, untuk makan sehari-hari saja saya susah. Berdasarkan keterangan yang telah disampaikan, dapat saya simpulkan bahwa permasalahan utama adalah terkait pelunasan hutang sebesar 30 juta rupiah yang seharusnya telah dilunasi pada April 2020. Dengan mempertimbangkan aspek kemampuan membayar dari tergugat dan tinjauan hukum mengenai besaran bunga serta dampak pandemi, mari kita identifikasi bersama kepentingan masing-masing dari pihak. Dari sisi penggugat, apa yang menjadi kepentingan utama Anda dalam perkara ini? Apakah hanya pengambilan uang pokok beserta bunga atau ada hal lainnya? Mungkin itu akan dijelaskan oleh penasihat hukum saya. Baik, Ibu Mediator. Dari sisi hukum, klien saya menginginkan adanya
kepastian hukum terkait pelunasan hutang ini. Kami juga memahami pentingnya solusi yang realistis, namun tetap memberikan jaminan bahwa hak-hak klien akan terpenuhi. Terima kasih penggugat dan penasihat hukumnya. Tergugat, bagaimana dengan Anda? Kita diskusikan beberapa opsi penyelesaian sengketa yang mungkin. Yang pertama, pelunasan sekaligus sejumlah 30 juta rupiah. Yang kedua, pembayaran secara bertahap dengan jadwal tertentu. Yang ketiga, pembayaran sebagian dengan pengurangan nilai total hutang, mempertimbangkan tinjauan terhadap besaran bunga. Yang keempat, kombinasi pelunasan pokok dan penyesuaian bunga. Yang kelima, opsi lain yang dapat diusulkan oleh para pihak. Sebelum para pihak menyampaikan tanggapannya, saya ingin meminta penasihat hukum kedua belah pihak untuk memberikan perspektif hukum terkait opsi-opsi tersebut. Baik, saya dari penasihat hukum penggugat. Dari sisi hukum, semua opsi yang diajukan dapat diterima sepanjang mengakomodasi hak klien kami untuk menerima pengembalian pinjaman. Namun, kami lebih menyarankan opsi kedua, yakni pembayaran bertahap dengan jadwal yang jelas dan mengikat, disertai dengan jaminan pelunasan yang memadai. Dari sisi penasihat hukum tergugat, Kalau dari sisi kami, opsi ketiga dan keempat lebih sesuai dengan prinsip kepatutan dalam hukum perjanjian. Besaran bunga 25% per bulan patut ditinjau kembali karena dapat dikategorikan riba. Kami mengusulkan adanya restrukturisasi hutang dengan mempertimbangkan pokok pinjaman dan bunga yang wajar. terima kasih atas masukan dari penasihat hukum kedua belah pihak. Dari penggugat, mungkin dari opsi-opsi tersebut atau opsi lain yang Anda miliki, manakah yang Anda anggap paling memungkinkan? Kalau dari saya mengikuti penasihat hukum saya aja, Bu. Tergugat, bagaimana tanggapan Anda terhadap usulan tersebut atau mungkin Anda memiliki usulan lain yang realistis sesuai dengan kemampuan Anda? Sama Bu, saya juga mengikuti penasihat hukum. Terima kasih, saya alihkan ke penasihat hukum saya. Yang terhormat Ibu Mediator, klien saya tidak membantah adanya hutang tersebut sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan tertanggal 5 Februari tahun 2020. Namun perlu kami sampaikan bahwa terdapat beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. Pertama, bunga yang disepakati awal yakni 2.500.000 per bulan dari pinjaman pokok 10 juta rupiah adalah sebesar 25% per bulan atau 300% per tahun yang dapat dikategorikan sebagai riba dan bertentangan dengan kepatutan. Terima kasih kepada Ibu Mediator. Oke, jarak yang jauh antara kedua belah pihak. Mari kita coba sekali lagi. Bagaimana kalau Maaf Bu Mediator, saya rasa tidak ada gunanya lagi. Saya tetap pada pendirian bahwa tergugat harus membayar 30 juta sesuai surat pernyataan. Kalau tidak bisa, ya kita selesaikan aja di pengadilan. Kami memohon maaf, tapi klien kami tidak bisa menerima tawaran yang jauh di bawah nilai yang sudah disepakati dalam surat pernyataan. Kami merasa mediasi ini sudah tidak dapat dilanjutkan. Kami juga menyayangkan hal ini. Klien kami sudah menawarkan semaksimal kemampuannya. Kami akan siap menjalani proses persidangan. saya sangat menyayangkan bahwa kita tidak bisa mencapai kesepakatan dalam mediasi ini, namun saya menghormati keputusan para pihak. Dengan demikian, saya akan membuat laporan bahwa mediasi ini tidak berhasil mencapai kesepakatan dan perkara akan dilanjutkan ke persidangan untuk mendapatkan putusan dari majelis hakim. Dengan ini saya nyatakan mediasi ini berakhir tanpa kesepakatan. Saya akan melaporkan hasil mediasi ini kepada hakim pemeriksa perkara. Terima kasih atas partisipasi semua pihak.